Ada satu masalah di fisika yang saking susahnya, udah kayak mitos. Belakangan ini emang lagi populer banget gara-gara fiksi ilmiah. Tapi akarnya itu jauh lebih dalam. Udah bikin ilmuwan-ilmuwan paling jenius garuk-garuk kepala selama ratusan tahun. Jadi, ini tuh masalah yang kayaknya emang sengaja nggak mau dipecahin dengan rapih dan gampang. Nah, inilah inti dari misteri yang bakal kita bedah bareng hari ini. Masalah tiga benda. Oke, biar kita semua ngerti kenapa masalah ini bikin pusing, kita harus tahu dulu, ini tuh sebenarnya ngomongin apa sih? Kutipan ini, wah, kena banget sih. Ini tuh kayak kita coba nebak cuaca. Kita mungkin bisa nebak dengan benar buat besok atau seminggu ke depan. Tapi coba deh tebak cuaca di tanggal yang sama 100 tahun dari sekarang. Nggak mungkin kan? Nah, itulah yang terjadi sama orbit tiga benda ini. Jadi gampangnya gini, bayangin kita punya tiga bintang. Biarin gaya gravitasi mereka saling tarik-menarik. Terus coba tebak, di mana posisi masing-masing bintang itu besok, tahun depan, atau sejuta tahun lagi? Kedengarannya simpel ya, ternyata sama sekali nggak. Dan ini dia nih biang keroknya. Solusi bentuk tertutup itu ibaratnya kayak resep kue anti gagal. Masukin bahannya, ikutin langkahnya, dan hasilnya pasti kue yang sama. Nah, buat masalah tiga benda ini, resep pamungkas kayak gitu ya nggak ada. Biar kita bisa benar-benar ngerasain seberapa kacaunya ini, coba deh kita lihat dulu yang rapi-rapi aja. Yuk, kita kurangin satu benda dan lihat apa yang terjadi. Masalah dua benda beda banget sama saudaranya yang lebih ribet itu, udah kelar dipecahin dari ratusan tahun lalu sama Isaac Newton. Sistemnya itu elegan banget, bisa diandelin, dan yang paling penting, bisa diprediksi 100%. Nah, yang keren banget dari sini tuh, solusinya elegan banget. Cuma ada tiga kemungkinan jalur. Dua benda ini bakal saling mengorbit dalam bentuk elips yang sempurna, kayak bumi sama matahari, atau mereka bakal saling lewat dalam lintasan parabola atau hiperbola. Udah, itu aja. Indah dan bisa ditebak. Oke, sekarang gimana kalau kita tambahin satu pemain lagi ke tarian cantik ini? Apa yang terjadi kalau benda ketiga ikutan nimbrung? Jawabannya, ambyar, jadi kacau balau. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Kita pindah dari sesuatu yang pasti ke sesuatu yang nggak jelas. Nggak ada lagi satu rumus sakti. Gantinya, kita harus pakai superkomputer buat simulasiin gerakannya, sedikit demi sedikit. Nah, disitulah masalahnya. Kesalahan pembulatan sekecil apapun di awal bisa numpuk dan jadi hasil yang beda total di masa depan. Ini nih inti dari sistem yang kaotis atau kaotis. Bayangin aja kita geser posisi awal sebuah planet cuma 1 mm. Mungkin buat beberapa waktu orbitnya kelihatan sama, tapi lama-kelamaan perbedaan seuprit itu bakal membesar secara eksponensial sampai orbitnya jadi beda banget dan nggak bisa dikenali lagi. Oke, jadi kita udah sepakat ya, sistem ini intinya emang kacau balau. Tapi, apa ceritanya selesai sampai di sini aja? Atau jangan-jangan ada pengecualian dari aturan ini? Ini pertanyaan yang menghantui para fisikawan selama ini. Di tengah lautan ketidakpastian yang gak ada ujungnya ini, apa mungkin ada gitu secercah harapan? Pulau-pulau kecil yang isinya keteraturan sempurna? Dan ternyata jawabannya adalah ya, ada. Dan penemuannya ini, wah keren banget dan sama sekali nggak terduga. Dan ini dia, di tengah lautan kekacauan yang nggak bisa ditebak, fisikawan nemuin ini. Sebuah tarian yang stabil, berulang, dan sempurna banget. Satu jalur yang diikuti ketiga benda ini selamanya tanpa pernah melenceng. Mereka menyebutnya solusi angka 8. Tapi tunggu dulu, ada aturannya. Ini bukan sembarang sistem tiga benda. Pertama, ketiganya harus punya massa yang sama persis. Kedua, dan ini yang paling bikin melongo, mereka itu bukan saling mengorbit kayak biasanya. Mereka benar-benar saling ngejar di satu jalur tunggal yang bentuknya angka 8 ini, berulang terus tanpa henti. Yuk kita bedah gimana tarian ini bisa terjadi. Pas di titik awal, atau yang disebut fisikawan sebagai konfigurasi Euler, ketiga benda ini ada di posisi yang super spesifik, segaris lurus sempurna. Ini adalah titik start yang paling penting buat balet kosmik yang bakal kita lihat. Nah, pas mereka mulai gerak, gaya gravitasi narik mereka keluar dari garis lurus tadi. Di satu momen penting, posisi mereka membentuk sebuah segitiga sama kaki yang sempurna. Ini kayak salah satu checkpoint simetris dalam perjalanan mereka sebelum lanjut ke bagian lain dari jalur angka 8. Dari formasi segitiga itu, mereka lanjutin perjalanan, saling menyilang di tengah, dan akhirnya balik lagi ke titik awal mereka yang segaris lurus tadi. Terus, mereka ngulangin lagi. Dan lagi, selamanya.
Benar-benar kayak oase stabilitas di tengah gurun kekacauan. Terus, apa artinya penemuan keren ini buat cara kita memandang alam semesta? Ini tuh bukan cuma sekedar trik matematika iseng loh. Penemuan ini ngasih tahu kita sesuatu yang fundamental banget tentang cara kerja alam semesta kita. Nah, ini dia pesan utamanya. Alam semesta itu mungkin kelihatannya acak-acakan dan gak bisa ditebak, tapi kalau kita cari, ternyata di dalamnya tersembunyi kantong-kantong keteraturan yang luar biasa. Pola-pola indah yang nunggu untuk ditemuin. Solusi angka 8 ini mungkin baru permulaannya aja. Penemuan ini malah bikin muncul pertanyaan yang lebih besar. Di lautan kekacauan alam semesta ini, ada berapa banyak lagi sih pulau-pulau keteraturan yang super indah yang masih nunggu buat kita temuin? Kayaknya alam semesta kita masih penuh dengan keajaiban.